이를 정신 안 차려? 얼마나 쏴! 너 진짜 잡히는 너 야! Film ini menceritakan perjuangan seorang anak muda bernama Wo Yeon yang mengejar cinta pertamanya selama 10 tahun. Suatu ketika, Wo Yeon bertemu dengan perempuan yang kemudian menjadi idolanya. Ia bernama Seung Hae. Saat ia masih bersekolah di SMA yang sama. Bagaimana alurnya? Ini dia. Film diawali dengan lelaki yang sedang mengajar anak muridnya berolahraga di sekolah. Kita sebut dia Wo Yeon. Sehabis pelajaran, dia kembali ke ruang guru dan menemukan sebuah surat. Yang ternyata pengirimnya bernama Seung Hae. Alur cerita mundur pada tahun 2005 dengan Wo Yeon yang masih duduk di bangku SMA. Memperlihatkan dia sedang berkelahi di atas atap gedung sekolah. Dan karena kebodohannya itu, akhirnya dia dihukum oleh gurunya. Tak berselang lama, sekolahnya Wo Yeon kedatangan seorang murid baru. Kita panggil saja dia Seung Hae. Yang kita tahu, Seung Hae adalah orang yang mengirim surat undangan di awal cerita. Dan ini juga adalah pandangan pertama Wo Yeon pada seorang wanita. Wo Yeon yang sedang dikasih hukuman mendekati Seung Hae untuk mengajaknya berkenalan dan memberinya bantuan jika Seung Hae membutuhkannya. 내가 이게 저지 새끼 미안해 깜짝이야. Di sisi lain, para gangster sekolahan yang tahu bahwa ada murid baru ingin mengajaknya berkencan. Dan ini yang mereka dapatkan. Wo Yeon juga mendapatkan kabar dari temannya bahwa dia tidak boleh mendekati Seung Hae karena itu sudah milik dari ketua gangster. Saat tengah bersih-bersih, Wo Yeon bertemu dengan Seung Hae dan mendapatkan beberapa kertas di punggungnya. Wo Yeon juga mengajaknya untuk bolos bersama dikarenakan Seung Hae adalah murid baru. Tapi Wo Yeon menyalahkan arti pembicaraan dari Seung Hae yang menerima ajakan bolosnya dengan menduga bahwa ajakan Seung Hae adalah kencan seksual. Mereka bolos dari sekolah dan Seung Hae mengajak Wo Yeon untuk makan tteokbokki bersama. Tteokbokki itu hidangan Korea berupa tepung beras yang dimasak dalam bumbu gochujang yang pedas dan manis. Tepung beras yang dipakai berbentuk bulat batang yang memanjang. 너 호구조사 나왔냐? 아저씨 저희 튀김하고 Waktu berganti malam, Wo Yeon yang ke supermarket untuk membeli sesuatu. Di sini, Wo Yeon bertanya pada Seung Hae, kapan kau melepaskan keperawananmu? Yang jelas, itu membuat Seung Hae bingung pada pertanyaan itu. Akhirnya, Seung Hae ingin melihat apa yang Wo Yeon beli dan ternyata itu adalah alat kontrasepsi. Hal itu membuat Seung Hae ketawa karena Wo Yeon salah dalam mengartikan bahasa bolos. 이뭔 말을 써? 땡땡이 좋잖아 땡땡이. Keesokannya, Seung Hae ingin bolos sendirian. Tapi saat ia menaiki bangku untuk memanjat, ia terjatuh dan untung saja ada Wo Yeon yang menangkapnya. Mereka pun bolos bersama lagi ke tempat yang sama untuk memakan tteokbokki kesukaan Seung Hae. Di sini, Wo Yeon mengatakan pada Seung Hae jika dirinya tidak ingin didekati oleh ketua gangster, bilang saja kalau mereka sudah pacaran agar ketua gangster sekolah itu tidak mengganggunya lagi. Tak lama, mereka datang untuk menghampiri Seung Hae dan beneran saja bahwa Seung Hae mengatakan pada ketua gangster kalau mereka sudah berpacaran. Itu membuat si ketua kesal dan mengancam bahwa Wo Yeon tidak akan tenang berada di sekolah. 당연함이 가겠다. 비켜줄래? Keesokannya, Wo Yeon makan di kantin sekolah bersama Seung Hae. Saat tengah makan, Wo Yeon dilempar sebotol susu oleh si ketua karena dia tidak menyukai Wo Yeon mendekati Seung Hae. Tapi hebatnya, Wo Yeon tidak mau berkelahi karena dia tahu bahwa hukuman gurunya lebih sakit daripada kena lempar susu oleh si ketua. Berpindah ke rumah, Seung Hae bermain ke rumah Wo Yeon untuk melihat-lihat apa saja yang ada di rumah dan apa saja yang ia lakukan ketika di rumah. Seung Hae melabrak Wo Yeon karena dia mempunyai sebuah film dewasa dan membuat dirinya merasa malu karena Seung Hae melihatnya. 언제? Waktu berganti malam, Wo Yeon mengantarkan pulang Seung Hae ke rumahnya, tapi hanya sampai depan gang saja. Kembali ke sekolah, memperlihatkan si ketua yang sudah tidak bisa menahan amarahnya karena kesal dengan Wo Yeon dan memutuskan untuk mengajaknya bergelut. Di sini, Wo Yeon juga tidak takut pada si ketua. Tapi Wo Yeon memutuskan untuk tidak melawan karena dia tahu bahwa dicambuk oleh guru lebih tidak menyenangkan.
Waktu berganti malam, Woyeon mengantarkan pulang seperti biasa si Seung-hye. Di tengah perjalanan, Seung-hye memutarkan badannya karena melihat sebuah mobil yang lewat. Keesokannya, Seung-hye juga merasa tidak semangat saat di sekolah. Entah apa yang terjadi, tapi Woyeon membujuk Seung-hye agar tidak berdiam saja dan mau bercerita. Tapi Seung-hye sangat sulit untuk dibujuk. Woyeon yang pasrah akhirnya meninggalkan sementara si Seung-hye. Waktu berganti malam dan masih di sekolahan, Woyeon menjalankan rencana dengan cara bernyanyi untuk membujuk Seung-hye agar dia mau kembali berbicara. Dan itu berhasil membuat Seung-hye kembali tersenyum. Memperlihatkan juga si ketua dan teman-temannya dihukum karena berkelahi. Berpindah latar ke pantai, Woyeon memberikan sebuah alat musik agar bisa didengar kapanpun oleh Seung-hye. Dan dia juga memberikan gambaran di telapak tangan Woyeon, tanda terima kasihnya karena selalu ada dan mendukung dirinya. Kembali ke sekolah, Woyeon datang menghampiri Seung-hye untuk memberikan sebuah makanan, tapi ternyata dia tidak masuk. Dan Woyeon juga menelponnya, tapi tidak diangkat. Setelah jam sekolah selesai, Woyeon memutuskan untuk datang langsung dan menghampiri Seung-hye di rumah. Dan ternyata, Seung-hye sedang mengalami yang namanya broken home, yang artinya keluarganya lagi dalam sebuah masalah internal. Seung-hye yang melihat kedatangan Woyeon menyuruhnya untuk pergi agar tidak memperbesar masalah. 얼른. Keesokannya, Seung-hye tidak pernah lagi datang ke sekolah. Dan tiba-tiba, Woyeon mendapatkan kabar bahwa Seung-hye akan pindah karena ayahnya suka mabuk dan tak bisa mengendalikan dirinya ketika pulang ke rumah. 어? 너 참 좋은. Kembali ke masa depan dengan Woyeon yang sedang membujuk muridnya karena masalah percintaan. Di sini, Woyeon menasihatinya agar kuat. Dan Woyeon juga menceritakan seberapa pahitnya cinta masa lalu ketika dia masih duduk di bangku SMA. Dan ketika lulus, dia hanya menjadi seorang penjual ayam. Dan secara tak sengaja, Woyeon tertarik dengan kuliah karena dirinya yang melihat bahwa ada Seung-hye di kuliah tersebut. 간 남자는 싫어요 그러더라. Kembali ke masa lalu dengan Woyeon yang sudah lulus SMA dan di sini juga masih bersama teman lamanya, kita sebut dia Geunam. Temannya mengajak Woyeon agar berkuliah di Seoul karena terdapat banyak perempuan cantik di sana. Awalnya Woyeon tidak mau, tapi karena diberikan brosur dan melihat bahwa ada Seung-hye di situ membuat dirinya bersemangat dan ingin berkuliah juga di sana. 그치 서울 애들이 확실히 예쁘지 그치? 어? Woyeon langsung berpulang ke rumah dan mengatakan pada orang tuanya untuk mengizinkannya kuliah di sana dan melanjutkan studi dengan jurusan pendidikan jasmani. Tapi orang tuanya menertawakannya karena Woyeon saja malas belajar, mana mungkin bisa masuk universitas di Seoul. Woyeon yang agak sedikit kesal karena ditertawakan akhirnya pergi. Tapi Woyeon tidak menyerah, dia mulai niat belajar dan membangun semangat karena ingin berkuliah di sana. 안달하다니까. 아 둘. Dan akhirnya Woyeon diterima di universitas tersebut. Dan bukannya belajar, dia malah mencari Seung-hye karena sudah lama tidak bertemu. Dan tak berselang lama mencari, Woyeon akhirnya menemukan Seung-hye yang ternyata benar berkuliah di Seoul. Seperti yang ada di brosur. Di sini, Seung-hye masuk jurusan desain karena sangat minat dan menyukainya. Waktu berganti malam, kita perkenalkan ini ibu kosnya si Woyeon yang agak sedikit garang dan mempunyai banyak aturan di kosnya. Kita perkenalkan juga para teman barunya Woyeon, ada Gongjan dan Choisu. Tak lama, Seung-hye datang ke kosan memanggil Woyeon dan mengatakan bahwa dirinya sudah mempunyai pacar. Itu membuat Woyeon tidak bisa berkata apa-apa lagi dan menggalau sepanjang malam. Tapi temannya memberikan saran bahwa pacarnya Seung-hye sama saja seperti ketua gangster ketika masih SMA. Dan temannya mengatakan bahwa Woyeon masih punya 50% harapan agar bisa mengambil kembali Seung-hye. Tapi pacarnya Seung-hye adalah pemain bola tangan. Woyeon tidak takut dan dia memutuskan untuk bergabung ke tim tersebut dan mengalahkan pacar barunya Seung-hye. Berpindah ke lapangan, Woyeon dan teman-temannya akhirnya ikut bermain bola tangkap tersebut. Dan kita perkenalkan, dia pacar barunya Seung-hye, kita panggil saja Monsu.
Pertandingan selesai, dia mengajarkan Won cara melempar bola yang benar. Dan tak berselang lama, Seung-hye datang dan melambai, yang ternyata lambaiannya untuk Won-suk, bukan Won. Dan temannya menyadarkan Won untuk tidak mengganggunya lagi. Saat memasuki kelas, temannya Seung-hye meminta dirinya untuk mengenalkan Won pada dirinya. Seung-hye langsung memberitahu Won, tapi dia menolaknya karena tidak mau dengan orang yang bukan menjadi seleranya. 저희가 좀 도와드릴게요. 야, 괜찮아요. 야, Waktu berganti malam, teman-temannya Won berkumpul di kamarnya dan mereka meminta internet pada Seung-hye untuk menonton film dewasa. Saat sedang asik, tiba-tiba polisi datang ke kamar mereka dan membawa Won dan Seung-hye untuk diintegrasi. Interogasi. Teman-temannya Won pada bingung kenapa masalahnya, padahal mereka hanya menonton saja. Choi Soo juga panik, ingin membuang semua kaset film tersebut. Tapi Gongjan dan Gyeonnam tidak bisa menyetujuinya, karena itu adalah film yang sangat bagus untuk ditonton. 이거 작물이야 작물. 야 미친 소리 하지 마. 야 잠깐만. Dan sesampainya di kantor polisi memperlihatkan bahwa masalahnya adalah mereka membantu kakek-kakek tua dan disangka meminta uang karena telah menolongnya. Yang ternyata kakek-kakek itu hanya memberikan uang untuk tanda terima kasih pada Won dan Seung-hye. Di sini, Won tak menyadari masalah ini dan berpikir bahwa masalahnya adalah karena dia menonton film dewasa. Won yang berbicara tentang film dewasa membuat Pak Polisi juga merasa bingung pada dirinya. Padahal yang kita tahu bahwa masalahnya bukan itu. Mereka akhirnya dipenjara karena hal lucu mereka yang menonton film dewasa membuat Pak Polisi menertawakan mereka karena kekonyolan yang mereka lakukan. Di sini, Won bertanya pada Seung-hye kenapa dia menyukai Won-suk. Seung-hye menjawab hanya butuh 3 detik untuk menyukainya, memperlihatkan gimana Seung-hye bertemu dengan Won-suk. 그때가 딱 3초였어. Berpindah ke kosan Won yang lagi galau, tapi di atap rumahnya berisik, dan dia memutuskan untuk menyuruh ibu kos untuk diam karena sangat sekali mengganggu. Padahal Won inginkan adalah mengusir Won-suk dan Seung-hye karena mereka berduaan di kamar. Aduh, sakit bener perasaan begitu mah, euy. Kembali ke kampus, mereka sedang berkumpul dan mengobrol bersama. Dikarenakan mereka semua mata keranjang, akhirnya satu persatu dari mereka pergi untuk mendekati gadis yang lewat. Karena sangat terpukau dengan penampilannya. Dan Won juga pergi untuk menghampiri Seung-hye karena tidak mau kalah saing. Padahal abis sakit hati, tapi malah maksa lagi buat dideketin. Waktu berganti malam saat ingin menghampiri Seung-hye dan ternyata lagi-lagi Won melihat hal yang tidak diduga bahwa dirinya melihat Seung-hye habis melakukan kencan bersama. Dan lebih parahnya, Won menyaksikan Seung-hye dipasangkan kalung oleh Won-suk. Won yang kesal pergi dan menitipkan sebuah salam, yaitu melemparkan batik ke kaca mobil Won-suk. Sungguh anak pemberani. Keesokannya, Seung-hye mendekati kembali Won, tapi dirinya tidak mau diganggu. Yang jelas bahwa itu akan membuat dirinya merasa sakit kembali. Dan Seung-hye juga menawarkan agar bajunya dapat dicuci dan digantikan dengan yang baru. 파리랑 런던에 친구들이 좀 있어. Saat di perpustakaan, Won mendengar pembicaraan Won-suk dengan perempuan lain yang akan diajaknya berkencan ke luar negeri. Buset, Won-suk buaya darat. Berpindah pada lapangan bola, universitas mereka sedang bertanding dengan universitas lain. Di sini, Won tak sengaja mendengar pembicaraan Won-suk bahwa dirinya juga akan membawa Seung-hye pergi ke luar negeri jika memenangkan pertandingan ini. Mendengar hal itu, Won langsung menarik Seung-hye untuk menyadarkannya agar tidak pergi karena si Won-suk sudah dulu mengajak wanita lain pergi bersamanya. Tapi Seung-hye tidak mendengarkan itu dan menghiraukannya. Pertandingan berlanjut dan Won yang tahu jika pertandingannya menang, Won-suk akan pergi ke luar negeri bersama Seung-hye. Di sini Won sengaja untuk mengalahkan diri agar Seung-hye tidak pergi. Tapi Won yang sadar jika pun kalah mereka akan tetap pergi. Jadi Won memutuskan dirinya untuk melepaskan Seung-hye dengan Won-suk dan memenangkan saja pertandingannya. Ketika pertandingan selesai, agar bisa melepaskan amarahnya, Won memukul si Won-suk tanpa alasan.
Woyeon dan Seung-hae menjadi asing semenjak hari itu. Waktu melaju cepat ke tahun 2012 memperlihatkan Woyeon yang sudah mempunyai pacar. Kita panggil dia Eun Seo dan Choi Soo yang sudah menjadi tentara. Di sini mereka saling mengobrol dan dari dulu selalu membahas soal perempuan. 네가 하도 자취생만 집중 공략해서 그래. 아이, 자취하는 치과 살 거예요. 뭔 소리야, 이 미친 새끼야. 어디 신성? Berpindah pada Woyeon yang sedang membagikan brosur kerja. Saat sedang membagikan, dia terkaget dan melihat bahwa ada Seung-hae yang sudah bersama dengan lelaki baru lagi. 자, 얼굴 살짝 돌리면서. 오케이, 좋아. 좋아, 좋아. 그래. 그렇게 웃어야지. 좋아. 가자. Mereka ke kafe dan bertemu bersama kembali. Seung-hae memberitahu bahwa lelaki itu hanyalah teman modelnya saja, tidak lebih. Karena dia hanya fokus bekerja. Di sini, Seung-hae meminta bantuan pada Woyeon untuk membantunya antar jemput. Karena dia sangat tidak bisa membawa mobil sendiri jika pulang larut malam. Hal ini pun disetujui, tapi Woyeon hanya sebatas supir yang dibayar karena melihat Woyeon sudah memiliki pacar dan harus menjaga jaraknya. Berpindah ke tempat di mana Seung-hae melakukan pekerjaannya dan ditemani oleh Woyeon. 여기 빠지라고요? 그래요. Pulangnya ke rumah, seperti yang kita tahu bahwa mereka hanya sebatas pekerjaan dan Seung-hae memberikan bayarannya karena telah membantunya. Dan Woyeon juga memberikan brosur kerja yang sesuai dengan jurusannya, yaitu mendesain. Keesokannya, seperti biasa, Woyeon mengantarkan pergi kerja Seung-hae. Di tengah perjalanan, Seung-hae bertanya pada Woyeon kenapa dirinya tidak menelpon selama wajib militer. Memperlihatkan kenapa Woyeon tidak menelponnya. Alur kembali mundur ke 5 tahun lalu saat masih kuliah. Ternyata mereka tidak asing untuk waktu yang lama. Seung-hae menelpon Woyeon untuk memintanya bertemu dan mengantarkannya untuk pergi wajib militer. Di sini, Seung-hae meminta maaf karena tidak mendengarkan ucapan Woyeon bahwa Mo-suk sudah mempunyai wanita lain dalam hidupnya. Sebelum berangkat, Woyeon dan Seung-hae makan dan berminum bersama sampai mereka mabuk. Dan saat bangun, Woyeon kebingungan karena tidak ada siapa-siapa. Ketika menggubris selimut, ada sebuah kertas bahwa itu adalah pesan dari Seung-hae yang pergi untuk bekerja. Dan kertas itu terampas ke kolong meja yang membuat Woyeon tidak mengabarinya. Kembali ke masa depan, sudah tahu belum kenapa hubungan mereka kembali membaik? Karena Seung-hae sudah meminta maaf pada Woyeon karena tidak mendengarkannya atas apa yang dia lakukan. Di sini, Seung-hae mendapatkan telepon bahwa kontrak kerjanya dihapus dan memecat dirinya. Hal ini membuat Seung-hae agak sedikit kesal dan tidak tahu harus berbuat apa. Lalu hanya bisa menangis. Woyeon tak habis akal dari dulu. Ada saja cara yang bisa membujuk Seung-hae untuk kembali tersenyum. Dan benar saja, Woyeon membawa Seung-hae ke suatu tempat yang sangat indah, membuat dirinya kembali tersenyum. Di sini mereka hampir berciuman, tapi Seung-hae sadar bahwa Woyeon sudah memiliki pacar dan tidak mau menjadi perusak. Mereka berpulang ke rumah. Di sini Woyeon mengatakan bahwa dirinya masih menyukai Seung-hae, tapi Seung-hae menyadarkan bahwa Woyeon sudah memiliki pacar dan tidak bisa seperti ini. Woyeon langsung pergi begitu saja dari sana. Berpindah ke lapangan, Woyeon sedang mengikuti seleksi menjadi guru jasmani. Di sini, dirinya sangat tidak bersemangat karena banyak sekali pikiran dalam dirinya yang membuat tidak semangat. Saat selesai, Woyeon duduk bersama pacarnya. Tiba-tiba mendapatkan pesan dari Seung-hae yang dibaca oleh pacarnya. Dan dia memutuskan untuk melepaskan Woyeon agar bisa kembali bersama Seung-hae. Di sisi lain, Woyeon langsung menemui Seung-hae dan memberitahu bahwa dirinya sudah putus dengan kekasihnya. Di sini, Woyeon mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Seung-hae dan menyayanginya. Tapi Seung-hae berkata bahwa kau terlalu memaksakan keadaan. Dan Seung-hae pergi. Tiba-tiba, gak ada angin, gak ada hujan, jatuh sebuah besi dari atas gedung. Dan untung saja, Woyeon langsung bergegas menolong Seung-hae. Tapi, Woyeon mengalami cedera yang membuat dirinya tidak bisa ikut ujian fisik menjadi seorang guru jasmani. Hal ini membuat Seung-hae merasa bersalah. Tapi Woyeon mengatakan bahwa ini tidak menjadi masalah dan memaafkan Seung-hae. Dan Seung-hae mencium Woyeon. Gak sebanyak-banyak. Mereka akhirnya jadian dan menjalankan hari-hari bersama-sama. 아, 먹이는 남자친구 못 해주려 그러지.
아직 멀었는데 글을 Waktu berlalu, akhirnya Woyon tersadar bahwa lukanya tidak mudah sembuh, dan dia pusing memikirkan bagaimana cara agar dirinya mengikuti seleksi dengan badan yang kurang optimal akibat kecelakaan ketimpa besi waktu itu. Keesokan harinya, Seung-hye mengajak Woyon jalan-jalan. Di sini, Seung-hye mengatakan pada Woyon bahwa dirinya akan pergi ke Belgia karena dikirim oleh perusahaan untuk melakukan pekerjaan di sana. Mau tidak mau, Woyon membiarkan Seung-hye pergi agar dirinya tidak selalu menyalahkannya karena musibah waktu itu. Berpindah ke pemakaman, ternyata ayahnya Seung-hye telah meninggal dunia. Entah karena apa, saya juga tidak tahu. Tapi di sini Woyon menyemangati Seung-hye agar tidak berlarut sedih karena kepergian ayahnya. Saat ingin bermain golf, Woyon tidak tahan bercerita pada temannya bahwa semua ini karena Seung-hye, membuat dirinya tidak bisa menjadi seorang guru, dan mengatakan andai saja dia tidak bertemu Seung-hye, pasti dia sudah menjadi seorang guru. Saat mereka mengobrol, ternyata Seung-hye sudah mendengar perkataan Woyon yang membuat dirinya dianggap sebagai beban dan hanya mengganggu kelancarannya. Di sini, Seung-hye meminta berpisah atau putus dari Woyon karena ucapannya sangat menyakitkan. Keesokannya, Woyon dan Seung-hye bertemu kembali. Di sini, Woyon sangat meminta maaf karena ucapannya kemarin, dan dia sudah mendapatkan rekomendasi dari kuliahnya agar bisa membantunya masuk menjadi guru jasmani. Hal ini membuat Seung-hye tidak lagi merasa bersalah karena Woyon sudah bisa melanjutkan pendidikan jasmaninya menjadi seorang guru. Lalu sebagai gantinya, dia mengizinkan Seung-hye pergi ke Belgia dan menunggunya di sini hingga kembali. Seung-hye pun pergi. Film berlanjut dengan Woyeon yang sudah menjadi guru di sekolah SMA. Dengan anak-anak murid yang malas belajar dan hanya mau Woyeon bercerita tentang masa percintaannya dahulu. Berhari-hari Woyeon setiap jam pelajarannya hanya menceritakan masa lalunya. 선생님이 여자의 손을 딱 잡고 막 달렸어. 어? 야야야, 연탄이 이제 녹기 시작하는 거지 비에 맞아가지고. 그래서 선생님이 괜찮아? Saat tengah mengajarkan olahraga, tiba-tiba Seung-hye yang datang pada Woyeon setelah pulang dari Belgia. Dia datang pada Woyeon hanya untuk mengatakan bahwa dirinya akan menikah dengan seseorang yang berasal dari Belgia. Tentu saja hal ini terlihat biasa saja di raut wajah Woyeon, tapi tidak dengan hatinya. Woyeon juga meminta agar mengirimkan undangan pernikahannya. Berpindah pada Woyeon yang sedang berminum karena ternyata memang benar Seung-hye akan menikah dan memberikan Woyeon undangannya. Yang kita tahu bahwa di awal cerita memperlihatkan Woyeon mendapatkan undangan. Ternyata itu adalah undangan dari Seung-hye yang akan segera menikah. Woyeon memutuskan tidak mau hadir ke acara pernikahan karena akan membuatnya nambah pikiran saja. Dan mereka memutuskan untuk pergi ke tempat suatu terpencil untuk menghilangkan pikiran tentang pernikahan. Jadi seolah tidak terjadi apa-apa. Bukannya ngilangin pikiran, mereka malah adu nasib karena sama-sama ditinggalkan oleh pacar mereka masing-masing. Waktu berganti malam, lagi-lagi Woyeon yang tersadar bahwa dia harus merelakan seorang yang ia cintai untuk orang lain, dan perasaan tidak bisa dibohongi. Keesokannya, Woyeon sadar dan memutuskan untuk hadir saja ke acara pernikahan agar dia bisa merasa rileks dan melepaskan Seung-hye dengan orang lain. Mereka langsung bangun awal dan bergegas untuk menuju ke pernikahan. Berpindah ke acara pernikahan, mereka menjalankan misi. Dan ternyata ini bukanlah misi ngancurin pesta, melainkan hanya menjaga Woyeon yang akan mengobrol dengan Seung-hye berdua untuk terakhir kalinya. Dan berterima kasih karena telah bersamanya untuk waktu yang cukup lama. Woyeon juga mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah kembali dan mengganggunya. Memperlihatkan masa lalu Woyeon dan Seung-hye. 네가 옆에 있어줘서 이렇게 바뀐 거야. 불쑥 나타나줘서 고맙다. Tamat, ending yang sangat menikahkan. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah, suatu saat nanti ketika kita mencintai seseorang, jangan terlalu berlebihan, karena itu akan membuat diri kita sendiri merasa menjadi orang yang sangat tersakiti jika kita melihat hal yang tidak kita inginkan terjadi. Jadi cukup sewajarnya saja, biarkan dia mencintai pilihannya agar dirinya merasa bahagia. Saya Iwan, menutup cerita ini dan see you.